Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Piana. Saya dari kelas 2D dengan NPM 2578313. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar basis data. Untuk ya, salah. Untuk yang pertama yaitu kita membuat suatu IRD menggunakan Oracle SQL Development Data Modeler. Nah, untuk gambarnya, yang pertama ada departemen ID, ada departemen name, ada juga cursor ID, di dalamnya ada departemen, faculty, dan cursor name. Di sini ada factually log, student, enrollment, academic season, attendance, accounts, result, parents di sini penjelasan untuk keterangannya yaitu PK itu primary key, FK itu foreign key, satu itu one, M itu money. Di sini sudah terlihat jelas untuk gambaran dari SQL-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya guys. Di sini tujuan dari IRD itu adalah menggambarkan struktur database, hubungan antara tabel serta alur penyimpanan data dalam sistem akademik. Pada IRD ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu ada departemen, ada study, ada varance, ada course, ada faculty, ada enrollment, ada attendance, academic season, accounts, result, factually log. Entitas pertama yaitu departemen atau jurusan. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data jurusan seperti ID, jurusan, dan nama jurusan. Selanjutnya, terdapat tabel student yang digunakan untuk menyimpan data siswa atau mahasiswa seperti ID siswa, nama, gender, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Tabel student memiliki hubungan dengan departemen karena satu jurusan dapat memiliki banyak siswa. Kemudian terdapat tabel parents yang menyimpan data orang tua siswa seperti nama orang tua, nomor telepon, alamat, dan hubungan keluarga. Relasi adalah salah satu siswa yang memiliki data orang tua. Selanjutnya ada tabel faktuali yang digunakan untuk menyimpan data dosen atau pengajar seperti nama fakultas, email, dan nomor telepon. Tabel kursus digunakan untuk menyimpan data mata pelajaran atau mata kuliah. Tabel ini memiliki relasi dengan departemen dan faktuali karena satu mata kuliah berada dalam satu jurusan dan diajar oleh dosen tertentu. Kemudian terdapat tabel enrollment yang berfungsi untuk menyimpan data pendaftaran siswa ke mata kuliah pada sesi akademik tertentu. Tabel ini menghubungkan antara student, cursor, academic season. Selanjutnya, tabel attendance ini digunakan untuk menyimpan data kehadiran siswa pada mata kuliah tertentu. Data ini digunakan untuk menentukan kelayakan siswa mengikuti ujian. Untuk selanjutnya yaitu tabel academic season digunakan untuk menyimpan data semester atau tahun akademik seperti tanggal dimulai dan tanggal selesai. Kemudian ada tabel ECAMS yang menyimpan data ujian pada setiap mata kuliah dan sesi akademik. Setelah ujian selesai, nilai siswa disimpan pada tabel result. Tabel ini menyimpan skor atau grade dari masing-masing siswa. Berakhir, terdapat tabel factually log yang digunakan untuk mencatat waktu login atau logout dosen untuk kebutuhan monitoring dan laporan. Pada IRD ini juga terdapat relasi one to many atau satu ke banyak yang ditandai menggunakan Crawford notation. Contohnya, satu jurusan dapat memiliki banyak siswa dan satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak siswa. Untuk kesimpulannya yaitu IRD ini dibuat untuk membantu proses perancangan database agar sistem akademik dapat berjalan dengan terstruktur dan terorganisir dengan baik. Untuk praktikum yang kedua yaitu kita bisa lihat gambarnya di sini. Tahap pertama yaitu
Dimulai dengan membuka aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler. Kemudian membuka file model logis database akademis yang telah dibuat sebelumnya. Setelah model akademis berhasil dibuka, pada toolbar dipilih menu atau icon Engineering to Relation Model untuk memulai proses rekayasa maju atau forward engineering. Selanjutnya akan muncul jendela pengaturan engineering. Pada tahap ini, seluruh pengaturan dibiarkan dalam kondisi default tanpa mengubah konfigurasi apapun. Kemudian, menekan tombol engineering. Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan memproses perubahan model logis menjadi model relasional secara otomatis. Proses engineering menghasilkan berbagai objek database seperti tabel, primary key, foreign key, dan hubungan antar tabel sesuai dengan rancangan pada model yang logis. Setelah proses selesai, hasilnya dapat dilihat pada bagian relation model di browser objek aplikasi. Pada bagian ini terlihat struktur database relasional yang telah berhasil dibuat dan siap digunakan untuk tahap pembukaan database fisik. Nah, untuk contoh gambarnya yaitu ini. Oh, sabar. Nah, di sini kan kita terlihat nih ada apa ya? Ada tombol-tombol yang seperti dijelaskan tadi. Di sini ada di file, file from Microsoft, Erwin file, Oracle Design Model, data model design. Jadi kita tuh di sini tuh dapat membuat ini apa namanya gambar IRD seperti ini. Nah, ini. Begitu juga untuk yang pertama tadi. Kan yang pertama ini ada departemen. Nah, ini ada departemen, ada staden, ini ada staden, ada parents, dan seterusnya. Nah, di sini hmm, kan di sini dibilang seharusnya digunakan untuk menyimpan data siswa. Kemudian tabel varian menyimpan data. Oh, terdapat tabel varian yang menyimpan data orang tua siswa. Tabel Varens. Nah, ini tabel ini menyimpan data orang tua siswa. Nah, selanjutnya ada tabel faktuali yang digunakan untuk menyimpan data dosen. Itu tabel faktuali. Ini tabel faktuali ini tabel untuk menyimpan data-data para dosen. Untuk mana ya dia? Untuk tabel enrollment yang berfungsi untuk menyimpan dan pendaftaran siswa ke mata kuliah yang tertentu. Ini untuk enrollment. Di sini kan banyak ya. Di sini ada departemen, ada staden, ada defaren, ada kursor, ada enrollment, ada attendance, ada accounts, ada resul, ada academic session, ada faktuali dan ada faktuali log. Di dalam apa ya? Di dalam kotak-kotak ini tuh terdapat data-data. Jadi di setiap apa ya? Di setiap eh kotak-kotak ini tuh terdapat beda-beda data. Jadi data ini tuh disambungkan gitu. Nah, untuk yang kedua, ini gambar SQL-nya. Nah, di sini kan tahap pertama, membuka aplikasi. Selanjutnya akan muncul jendela pengaturan engineering. Jendela pengaturan. Mana ya? Sepertinya ini nih, jendela pengaturan file. Nah, itu. Seluruh pengaturan dibiarkan dalam kondisi default tanpa mengubah konfigurasi apapun. Kemudian menekan tombol engineer. Setelah tombol dipilih, sistem akan memproses perubahan model logis menjadi model relation secara otomatis. Nah, ini nih. Nah, selanjutnya, proses engineering menghasilkan berbagai objek database yang seperti tabel, primary key, frog key, dan hubungan antar tabel sesuai dengan rancangan pada model logis.
Nah, ini kan ada di sini ada number, ada varchar 2, terus ada date, ada lagi. Nah, ini untuk primary key-nya ada di sini nih. Ini, itu untuk primary key. Hmm, baik, untuk tugas baik, ini kan yang tugas satu tadi, ini yang tugas dua yang gambar SQL-nya ini tadi. Nah, yang ini, praktikum 2. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.